Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Sehat-sehat selalu kan? Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tryout PPPK Guru SD yang pertama untuk pedagogik. Ini video yang part 2 ya. Jadi buat teman-teman yang belum nonton part 1, boleh banget kalau nonton part 1-nya. Soal nomor 9, manakah yang merupakan muara utama pencapaian semua mata pelajaran pada akhir jenjang satuan pendidikan? Kita bahas satu-satu. Kalau SKL atau standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nanti kita akan bahas beberapa, jadi ini adalah bagannya. Di sini SKL itu di posisi yang nomor 1 di sini itu merupakan muara utama pencapaian yang dituju dari semua mapel pada jenjang pendidikan tertentu. Kalau KI itu adalah tingkat kemampuan untuk mencapai SKL pada setiap tingkat kelas atau program yang menjadi landasan pengembangan KD. Jadi intinya KI itu untuk mencapai SKL dan jadi dasar pengembangannya KD. Ini posisi KI, ya kan, untuk mencapai SKL menjadi dasar atau pijakan untuk merumuskan kompetensi dasar. Kalau indikator pencapaian kompetensi atau IPK itu adalah ukuran karakteristik ciri-ciri proses yang menggambarkan ketercapaian suatu kompetensi dasar, ya kan. Kalau KD itu adalah kemampuan untuk mencapai kompetensi inti yang harus diperoleh peserta didik melalui pembelajaran. Jadi kan tadi setelah KI itu nanti dirumuskan KD. Nah, nanti untuk menggambarkan ketercapaiannya peserta didik itu dirumuskan IPK di sini, indikator pencapaian kompetensi. Kalau tujuan pembelajaran itu adalah proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh siswa sesuai dengan kompetensi dasar. Intinya kalau tujuan pembelajaran itu prosesnya disertakan. Jadi kalau kita merumuskan tujuan pembelajaran itu kan melalui percobaan siswa dapat memahami makna lalalala dengan benar. Berarti kan ada proses dan ada hasil belajarnya. Itu tujuan pembelajaran. Jadi berdasarkan soal yang di sini jawabannya itu yang A. SKL karena menjadi muara utama ya kan semua mapel. Tapi sebenarnya kita bisa ambil kata kuncinya di sini itu pada akhir jenjang. Berarti ya udah ya lulusan gitu. Soal nomor 10, Ibu Rosna ingin menilai kemampuan siswa dalam mengorganisir ide-ide daripada hanya mengulang fakta-fakta. Manakah kata kerja operasional yang harus ia gunakan dalam merumuskan indikator pencapaian tujuan ini? Di sini kan intinya guru ingin biar siswanya itu mampu mengorganisir ide-ide ya kan, bukan hanya mengulang fakta-fakta. Ini kan lebih mengarah ke C1 kalau yang di sini yang tidak diharapkan ya, maksudnya yang daripada hanya ya kan. Berarti kita cek yang bukan ini, yang tidak termasuk ini. Oke, kalau yang A, membandingkan itu C5, sebenarnya membandingkan itu bisa masuk beberapa tingkatan ya, tergantung konteks soalnya, tergantung konteks kalimatnya. Intinya kita pilah-pilah sesuai yang bisa diterima logika juga gitu ya. Terus kalau merancang itu C6, mengkritik, masuknya ke menilai berarti C5. Mengidentifikasi udah jelas C1, menentukan itu C3, mendaftar C1. Berarti yang ini salah ya. Kalau yang maksudnya karena ada C1-nya ya. Kalau yang C menyusun itu C6 menjodohkan C1 dan mengkorelasikan C4. Ini C1 ada juga salah. Yang D merasionalkan itu C4 menyebutkan C1 menyatakan kembali C1. Kalau mengidentifikasi C1 menganalisis C4 menelaah C4 jadi yang ini salah. Jawabannya itu yang A. Soal nomor 11. Pada tahap ini, seseorang mengambil waktu untuk meninggalkan masalah, istirahat, dan santai. Mencari kegiatan yang melepaskan diri dari kesibukan pikiran mengenai masalah yang sedang dihadapi. Pada tahap ini, proses pemecahan masalah diendapkan dalam alam prasadar. Hal ini merupakan tahapan kreativitas dalam titik-titik.
Aku udah pernah membahas ya teman-teman, kita ulang lagi biar semakin hafal gitu ya. Kalau yang A, persiapan meletakkan dasar itu adalah tahap yang pertama. Jadi di sini tahapannya adalah mempelajari latar belakang masalah, seluk-beluk dan problematikanya. Pada tahapan ini diperlukan minat dan antusiasme untuk memperoleh pengetahuan dan informasi sebagai persiapan untuk kreativitas. Intinya kata kuncinya itu mempelajari latar belakang masalah, seluk-beluk problemnya itu ya. Meletakkan dasar. Ini baru persiapan. Inkubasi itu adalah mengambil waktu untuk meninggalkan masalah, istirahat, dan santai. Mencari kegiatan yang melepaskan diri dari kesibukan pikiran mengenai masalah yang sedang dihadapi. Pada tahap ini, proses pemecahan masalah diendapkan dalam alam prasadar. Jadi intinya, kalau inkubasi itu adalah waktu itu ya, selang waktu dari pertama terpapar virus sampai menimbulkan gejala, ya kan? Inkubasi itu mengambil waktu untuk meninggalkan masalah. Ada kata kuncinya ini, waktu. Meninggalkan masalah itu bisa dengan istirahat, santai, dan sebagainya. Kalau iluminasi itu adalah tahap pemahaman. Iluminasi itu pemahaman. Nah, berarti suatu tahap mendapatkan ide, gagasan, pemecahan, penyelesaian, cara kerja, dan jawaban baru. Jadi ini udah memperoleh ide dari masalah tadi. Kalau yang verifikasi itu adalah menghadapi dan memecahkan masalah-masalah praktis sehubungan dengan perwujudan ide, gagasan, pemecahan, penyelesaian, cara kerja, dan jawaban baru. Pada tahap ini dilakukan langkah-langkah untuk mewujudkan ide dan gagasan kreatif menjadi karya kreatif dan inovatif. Jadi kalau verifikasi itu intinya udah membuat gitu ya, mewujudkan ide dan menjadi karya, udah membuat karyanya kalau verifikasi. Nah, berdasarkan soal, karena di soal ada kata kuncinya mengambil waktu untuk meninggalkan masalah, berarti masuknya ke inkubasi. Soal nomor 12, untuk menilai peserta didik dalam menyelidiki pengaruh globalisasi terhadap kebudayaan tradisional, guru meminta peserta didik melakukan wawancara kepada tokoh masyarakat atau budayawan. Teknik penilaian apakah yang sebaiknya dilakukan oleh guru? Nah, di sini tuh menyelidiki ya, berarti kan udah jelas keterampilan. Yang A dan yang B itu udah jelas salah. Tinggal yang mana nih teman-teman? Jawabannya kalau produk di sini nggak ada disuruh membuat sesuatu gitu ya. Walaupun mungkin nanti pada akhirnya disuruh membuat laporan, tapi nggak ada keterangannya ya kan. Jadi belum mengarah ke produk. Kalau yang penilaian proyek, nah ini nih teman-teman, jadi siswa itu kan disuruh menyelidiki pengaruh ini untuk pengaruh globalisasi terhadap budaya tradisional, dan peserta didik itu diminta untuk wawancara. Berarti kan ini udah istilahnya membutuhkan periode waktu tertentu kan, nggak mungkin selesai di sekolah istilahnya gitu ya, berarti ada periodenya atau waktunya. Jadi penilaian proyek, dan di sini juga melakukan wawancara, bukan cuma membaca buku ya kan. Kalau yang penilaian praktik jelas enggak. Kenapa? Karena di sini siswa itu enggak disuruh praktik. Praktik itu kan contohnya misal menyanyi gitu kan, terus pidato. Soal nomor 13, manakah di antara pernyataan berikut yang termasuk indikator pengayaan dari kompetensi dasar? Menelaah struktur dan kaidah kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Intinya tuh kita sudah mendapatkan kata kuncinya di sini menelaah, ya kan? Masuknya kan ke C4. Nah, mana nih yang indikator pengayaan? Indikator pengayaan itu kan yang lebih dari indikator kunci yang di atasnya, yang melebihi ini. Oke, kita cek kalau yang A, mengidentifikasi kaidah kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek. Mengidentifikasi, berarti ini masuknya ke C1. Kalau yang B, menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek. Menganalisis, berarti ini masuknya ke C4. Kalau yang C, membandingkan struktur dan kaidah kebahasaan dari beberapa teks deskripsi tentang objek, ini masuknya ke C5. Di sini kata kuncinya membandingkan. Kalau yang D, menjelaskan struktur dan kaidah kebahasaan dari beberapa teks deskripsi tentang objek. Menjelaskan itu kan pemahaman ya, berarti masuknya ke C2.
Kalau yang E, mendiskusikan struktur dan kaidah kebahasaan dari beberapa teks deskripsi tentang objek. Ini masuknya ke C2, jadi jawabannya itu yang C, membandingkan. Soal nomor 14, perhatikan beberapa faktor berikut ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial anak adalah titik-titik. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial, yaitu keluarga, kematangan, teman sebaya, status sosial ekonomi. Berarti jawabannya 1, 3, 5, 6. Yang E. Soal nomor 15. Ketika guru meminta peserta didik menjelaskan pengertian penduduk, kegiatan pembelajaran tersebut sesuai dengan ranah kognitif dan dimensi pengetahuan titik-titik. Di sini itu kan menjelaskan itu udah jelas banget masuknya ke C2 ya kan teman-teman. Berarti yang ini salah ya, yang C1 salah. Ini juga. Nah, berarti antara faktual atau konseptual. Di sini itu kan ada keterangannya pengertian ya kan, definisi, pengertian. Berarti masuknya kan ke konsep. Jadi jawabannya itu yang C. Soal nomor 16, lengkapilah langkah-langkah kegiatan pembelajaran di bawah ini. Langsung ke soalnya, langkah-langkah kegiatan yang tepat untuk melengkapi kegiatan pembelajaran di atas adalah titik-titik. Oke, langkah yang pertama adalah peserta didik membaca dalam hati teks prosedur cara membuat anyaman. Kemudian peserta didik dan guru bertanya jawab tentang isi teks prosedur terkait alat bahan dan langkah-langkah membuat anyaman. Yang ketiga, peserta didik membuat anyaman dengan panduan LKPD. Nomor 4, peserta didik secara berpasangan membandingkan hasil karya anyamannya. Ini baru membandingkan ya teman-teman. Yang kelima, guru mengambil teks prosedur yang telah dibagikan. Berarti tahap apa yang belum nih teman-teman? Ini kan tinggal tahap akhirannya ya kan. Berarti kan tinggal menyajikan, ya nggak sih? Menyajikan hasil karyanya. Nah, kalau yang A, peserta didik menentukan langkah-langkah kunci dan menuangkannya dalam graphic organizer. Ini enggak ya teman-teman. Tadi kan bahasnya tentang apa? Anyaman ya kan? Kalau yang B, peserta didik menuliskan kembali langkah-langkah membuat anyaman dengan kalimat sendiri secara runtut. Ini juga enggak, karena kita yang dibutuhkan kan menyajikan hasil karya. Nomor C, guru memberikan tindak lanjut berupa tugas kelompok untuk membuat anyaman dengan pola yang berbeda dilengkapi dengan langkah-langkah pembuatannya secara runtut. Ini juga enggak. Nomor D, opsi D, guru meminta peserta didik memberikan pendapat mengenai anyaman. Coba kita cek dulu yang E, peserta didik menyajikan hasil anyaman disertai dengan penjelasan secara lisan tentang langkah-langkah pembuatannya. Nah, ini nih teman-teman. Jadi ini adalah tahap menyajikan hasil karya. Jadi lebih ke yang E. Soal nomor 17, bacalah KD Bahasa Indonesia berikut. Soalnya, indikator pembelajaran yang cocok untuk KD di atas adalah titik-titik. Ini kan KD-nya menyajikan hasil identifikasi pokok pikiran berdasarkan teks tulis dan lisan secara lisan, tulis, dan visual. Di sini kan menyajikan itu adalah keterampilan ya teman-teman, KD titik 4 ya, KD 4 ya kan. Nah, kalau yang A itu kan menunjukkan sikap percaya diri dalam menyajikan pokok pikiran dalam teks tulis. Ini enggak ya, karena sikap itu kan ke penilaian sikap ya kan, indikator yang sikap. Ini enggak. Kalau yang B menyebutkan ciri-ciri pokok pikiran berdasarkan teks organ gerak hewan secara tulis. Ini juga enggak. Menyebutkan itu kan masuknya ke pengetahuan. Terus yang C mengidentifikasi pokok pikiran berdasarkan teks organ gerak hewan secara tulis. Ini juga enggak, karena di sini itu mengidentifikasi masuknya ke pengetahuan. Kalau yang D memahami pokok pikiran berdasarkan teks organ gerak hewan secara tulis, ini juga enggak, karena memahami di sini masuk ke pengetahuan. Kalau yang E mempresentasikan hasil identifikasi pokok pikiran berdasarkan teks organ gerak hewan secara lisan. Nah, jawabannya yang ini nih teman-teman. Ini kan masuknya ke yang keterampilan.